Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pernyataan tegas dari putra kandung Muhammad KC yang berkaitan dengan penganiayaan, dan ini adalah pelajaran bagi kita semua. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mansur Febrian Esa. Kebetulan saya sebagai penasihat hukum Bapak Muhammad KC dan juga sebagai anak dari Bapak Muhammad KC kandung. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini selalu mensupport Bapak Muhammad KC dalam doa, dalam segala hal. Terima kasih. Tanggal 9 September saya pertama kali bertemu dengan Bapak Muhammad KC. Di situ saya sudah berulang kali memohon kepada penyidik untuk bisa bertemu. Mereka menjamin, "Dek, bapakmu baik-baik saja," katanya. "Abang jamin, demi Tuhan, abang tidak sentuh sedikit pun." Tapi nyatanya, dengan terbuka seperti ini, ada kebohongan yang mereka tutupi. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak KC. Alasannya, "Nanti dek," katanya, "ini prosedur dari Kemenkumham bahwa harus isolasi mandiri selama 14 hari. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan Bapak Muhammad KC dan beliau menunjuk saya supaya mengkoordinir, mencarikan kuasa hukum untuk membela beliau di dalam untuk perkara hukumnya. Dan saya lihat kondisi fisik Bapak Muhammad KC, di lengan sebelah kiri masih saya lihat ada lebam hitam. Kemudian di punggung sini masih ada lebam hitam, dan beliau mengatakan tulang rusuk saya kemungkinan patah. Itu beliau yang bisikan kepada saya. Dan beliau kasih ke saya adalah bentuk obat, tolong dicek apakah ini racun. Dan itu sudah bersurat ke Kabar Reskrim yang ini oleh rekan saya juga. Mudah-mudahan ada ketransparansi dan keterbukaan dari pihak Kabar Reskrim untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum. Karena polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kode etik. Dan kami mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden, tolong diusut tuntas. Jangan dibiarkan tindakan kesewenang-wenangan ini terjadi. Dan saya juga memohon kepada Kompolnas, kepada LPSK, dan juga kepada Komnas HAM supaya ikut andil mengawal perkara Pak KC. Karena patut digarisbawahi bahwa Pak KC masih disangkakan melakukan penistaan agama. Karena apa? Ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses penyidikan. Seharusnya kita semua menghormati kaidah-kaidah hukum berasaskan dengan asas praduga tidak bersalah. Dan seharusnya penegakan hukum itu harus secara equal, equality before the law. Dan itu semua sama di muka hukum. Mau dia mengatakan dia sebagai irjen atau siapapun, ketika melakukan tindak pidana, tolong diusut tuntas dan ditindak seadil-adilnya. Dan kepada abang saya, tadi saya sempat melihat di siaran Kompas mengatakan, harusnya Pak KC berterima kasih karena telah diperlakukan seperti itu oleh seorang irjen. Karena itu bentuk kekesalan. Saya garis bawahi, Bang, apakah abang mendukung terkait kekerasan yang terjadi? Sedangkan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang HAM. Jadi saya mohon, ketika penegakan hukum sedang berjalan, jangan sampai ada statement-statement yang merugikan atau mencari sensasi di luar sana karena persoalan politik. Selama 2 minggu kami dari pihak keluarga dan saya juga sebagai kuasa hukum sudah dininabobokan dengan alasan isolasi mandiri. Dan satu pertanyaan saya, ketika misalnya Bapak Muhammad KC mati di dalam tahanan, apakah kalian akan mengatakan Pak KC kena COVID? Tolong kepada Bapak Kapolri, diusut setuntas-tuntasnya. Kepada Bapak Kabar Reskrim, tolong jangan ada keberpihakan. Dan kepada abang-abang penyidik yang sudah membohongi saya berminggu-minggu,
tuntaskanlah tugas kalian sesuai koridor hukum dan berdasarkan kode etik. Jangan karena Anda takut melihat bintang ataupun apapun. Karena nasib bangsa ini ketika penanganan hukum ada di tangan-tangan kalian. Dan kami bersama tim ke depan memohon juga kepada yang bersuara di luar sana, mengatakan kuasa hukum atau apapun itu, saya mohon dengan sangat, karena sudah ada penunjukan secara resmi. Kenapa kemarin saya tidak langsung melontarkan statement seperti itu? Karena kuasa kami belum diterima oleh Kabareskrim. Jadi saya mencoba diam, pelan-pelan. Kenapa tujuan saya seperti itu? Karena saya juga melindungi keluarga yang lain. Jadi mohon dengan sangat kepada abang-abang saya di luar sana, saya berterima kasih sudah bersuara, tapi untuk kedepannya saya berharap juga ada sinergi, dan abang tidak mengeluarkan statement-statement di luar persetujuan dari keluarga ataupun kuasa hukum yang sudah ada. Itu permohonan saya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive